membangun hubungan ya dalam sebuah pernikahan. Dan terima kasih untuk Mas Surya Kusumo ya yang sudah sharing ceritanya, dan intinya adalah tidak salah untuk menyerahkan urusan jodoh kepada Tuhan, karena memang itu benar. Ada yes itu betul, tetapi sebagai manusia juga kita kudu berusaha ya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semoga didekatkan jodohnya juga gitu. Thank you sudah gabung ya. Nah, Mbak Santi juga terima kasih sudah kasih quote hari ini yang seputar mencintai diri sendiri. Thank you Mbak Santi ya. Nah oke, Mas Adi lanjut lagi ya seputar tadi mempertahankan atau membangun hubungan dalam sebuah pernikahan gitu. Kalau misalnya memang permasalahannya adalah seputar prinsip atau hal apapun yang masih bisa dibicarakan, masih bisa diperbaiki ya, perceraian bukan keputusan yang tepat ya, masih bisa diperbaiki, nggak apa-apa gitu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi red flag Mas, kayak contoh misalnya KDRT. Nah, waktu awal-awal pacaran manis, sweet, begitu menikah loh kok gini gitu kan, KDRT sana sini gitu. Kalau udah ngomongin KDRT, sebagian besar pasti ngomongin udah cerai aja gitu. Atau perselingkuhan yang mungkin awalnya dari insecure itu tadi Mas ya, kayak ada di film Crazy Rich Asian itu kan, si ceweknya kaya banget gitu, cowoknya selingkuh tapi bukan menyelesaikan insecurity-nya tapi malah dengan selingkuh gitu. Nah, dalam sebuah perselingkuhan ini juga apakah sebuah red flag gitu Mas dalam pernikahan. Nah, apa aja nih Mas yang menjadi red flag dalam sebuah pernikahan yang kayaknya kalau ini ACC deh, mau cerai mah silahkan gitu. Apa aja Mas? Kadang-kadang orang merasa permasalahannya adalah ketidakcocokan. Ada sesuatu yang nggak bisa disolusikan lagi gitu. Nah, padahal ini rahasia besarnya. Rahasia besarnya adalah sebagian besar masalah di pernikahan itu adalah masalah yang unsolvable, nggak bisa dipecahkan. Terus bagaimana? Iya, itu dia. Karena misalnya prinsip saya, prinsip pasangan saya berbeda, dan akan ada banyak yang kita nggak bisa. Misal ada kita ingin pasangan kita jadi ibu yang baik untuk anak-anak. Padahal pasangan kita adalah orang yang nggak bisa kalau megang anak itu dia nggak happy. Dia inginnya bekerja. Nah, dan dia nggak bisa give up itu karena itu bagian dari jiwanya. Nah, dan I can't do this. This is not me. Gitu kan? Saya nggak bisa begini. Ini bukan saya. Nah, ada hal yang nggak bisa dia serahkan. Yang kayak begitu itu apa harus cerai? Itu kan unsolvable. Jadi suaminya iya, tapi anak kita butuh ibu. Nah, saya menginginkan ada istri yang bisa. Nah, misalnya, kalau sudah seperti itu, dan itu ada banyak. Dan kalau misalnya kita merasa ketidakcocokan seperti itu meruntuhkan pernikahan, rahasianya adalah permasalahan manusia itu hanya mungkin sekitar 40% yang solvable, lainnya itu unsolvable. Jadi sebenarnya ketika ada ketidakcocokan, yang mestinya dilakukan itu bukan memutuskan pasangan, tapi mencari celah kenyamanan di tengah ketidaknyamanan itu. Jadi mencari ruang di mana itu kan seperti cakar. Nah, cakarnya itu ditumpulin supaya tetap ada tapi nggak melukai kita. Kadang-kadang kita nggak mau ngobrolin yang seperti itu karena itu terlalu menyakitkan. Tapi kita perlu menghadapi itu, diobrolin supaya itu nggak lagi, ya akhirnya kita bisa menghadapinya dengan candaan. Nah, itu tetap ada, tetap kita nggak susah untuk terima, tapi ya kita sepakat untuk nggak sepakat gitu misalnya. Nah, itu kan kadang-kadang ada bagian dari kita ya, misalnya ada wilayah yang nggak bisa kita ganggu gugat, tapi masih ada yang bisa kita ya bolehlah. Nah, itu dicari irisannya. Jadi kayak ada dua lingkaran. Ketika mereka beririsan, dicari yang tengahnya yang bisa bikin kita nyaman bareng. Nah, tanpa harus disatukan semuanya. Nah, jadi paling enggak kalau misalnya di tengah gurun ada semuanya panas semua, paling enggak ada pohon tempat kalau misalnya kita kepanasan kita teduh sebentar di situ gitu. Jadi kita berantem tapi ada titik di mana ya udah kita capek berantem, kita bareng dulu. Nah, nyari titik itu, nyari cara supaya kita bisa menurunkan tensi. Nah, itu penting. Nanti dihadapi lagi waktu tensinya naik, diturunin. Karena itu harus dihadapi, harus diobrolkan agar pelan-pelan itu jadi biasa.
Mulai kita bisa menerima, karena itu ketimbang kalau kita menghindari itu jadi seperti kerikil di sepatu, Iya, nggak kelihatan tapi itu terus mengganggu, itu jadi muter-muter di kepala. Nggak, lebih baik kita ceritakan agar sama-sama tahu, agar sama-sama bisa gimana, walaupun solusinya belum ketemu tapi bareng untuk nyari solusinya, kira-kira gimana ya, walaupun nggak ketemu paling nggak kita sedang mengarah ke sana gitu. Jadi nggak harus ketemu saat itu. Nah, jadi nggak berarti ketika kita nggak cocok kita mesti lepas. Nah, justru permasalahan di dalam pernikahan itu sebagian besar adalah permasalahan yang unsolvable. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa diselaraskan sedikit kita pisah, ya mau sama siapapun nanti kita akan bisa terus. Nah, dan misalnya dengan KDRT, saya berdasarkan apa yang saya pahami di bidang keilmuan saya, ketika kita KDRT ada banyak yang merekomendasikan untuk bercerai pada saat itu. Nah, atau selingkuh, ya cerai saja. Nah, padahal boleh jadi loh KDRT atau cerai itu merupakan indikasi dari kita sama-sama belum bisa membangun hubungan yang baik. Nah, jadi ada PR yang belum kita kerjakan, yang kita butuh bantuan profesional untuk mengatasi itu. Nah, dan sebenarnya di dalam saya bahkan bisa menyebut ada 7 hal yang mesti kita lakukan. Ada 7, nggak 6, nggak 8, ada 7 yang mesti dilakukan untuk membantu agar kita bisa punya hubungan yang lebih baik. Nah, jadi masalahnya adalah kalau misalnya kita KDRT terus kita pilih buat pisah, nah apakah ada jangan-jangan nanti ketika kita sama yang lain kita akan begitu lagi, karena dengan pasangan yang lebih baik, pasangan yang lebih baiknya nggak mau sama kita karena kita belum punya kemampuan yang cukup baik untuk membangun hubungan, kita akhirnya ketemu dengan orang yang begitu lagi, akhirnya KDRT lagi. Nah, kenapa enggak kita belajar untuk membangun hubungan yang baik, setelah nanti kita dan pasangan itu bisa pulih hubungannya. Nah, artinya kan ada pilihan, jadi mau bareng bisa, mau pisah juga bisa. Nah, kalau kita merasa pasangan kita nggak cukup layak dan kita ingin pisah, artinya kita pisah karena kita ada pilihan, bukan kita pisah karena kita nggak punya pilihan. Nah, jadi stay aja dulu di situ. Kalau misalnya di psikologi itu eat the bullet, jadi telan pelurunya sambil belajar bagaimana caranya. Setelah bisa, baru kita pertimbangkan cukup layak untuk dilanjutkan apa enggak. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita pilih lepas, dan kita sudah punya kemampuan untuk membangun hubungan, akan chance-nya lebih besar untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada kalau kita sebelumnya memang nggak bisa membangun hubungan yang baik. Jadi sebenarnya keterampilan untuk membangun hubungan yang baik itu hal yang penting yang kadang-kadang tidak kita pelajari dan kita pilih untuk serahkan kepada Tuhan. Nggak usah dipelajari lah, biarin itu. Padahal itu perlu dipelajari. Kalau misalnya kita nggak mengupayakan, bagaimana Tuhan bisa ngasih ke kita, kan gitu. Berarti at least we try dulu ya Mas ya. We try to learn the skills to build the relationship. Kita harus belajar untuk membangun hubungan yang baik dengan pasangan. Dan kalau ternyata setelah diusahakan kok masih nggak bisa atau nggak worth it untuk dipertahankan, ya sudah. Ya sudah. Tapi kita punya pilihan, mau dilanjutkan bisa, mau dilepas juga bisa, tinggal kita milih yang mana. Nah, itu ya nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan Mas Adi, tapi karena waktunya udah mepet, jadi saya cuma pilih satu ya. Buat Mbak Della di Semarang ya. Terima kasih Pak Adi sharingnya hari ini. Dari tadi saya dengerin bikin saya nahan diri untuk pisah. Oke. Berhasil kita Masnya. Tapi ingat, kalau nahan diri untuk pisah, perlu ada profesional di situ. Jadi jangan sampai kita nahan diri. Jangan sampai kita nahan diri untuk pisah tapi kita pendam sendiri, karena bisa jadi langkah-langkah yang kita lakukan selama menahan diri itu keliru. Nah, tapi misalnya kita dihajar oleh pasangan kita tapi kita diam aja bertahan sampai babak belur gitu. Tapi ketika ada profesional yang membantu, yang ikut terlibat, jadi paling tidak dia bisa memberikan guidance, arahan sehingga kita nggak sendirian. Gitu. Kita tetap harus ada bimbingan gitu ya Mas. Iya. Oke, ini mohon dijawab Mas Adi singkat aja ya. Jadi jujur, dari nikah baru 2-3 bulan sudah ketahuan belangnya nih, tambah keluarga laki-laki yang hobinya ngomongin yang nggak ngerti ke orang-orang. Apakah jahat kalau misalnya saya menjaga jarak dengan keluarga pihak suami karena saya tipe orang yang susah ngelupain kejahatan orang lain ke saya? Kita nggak bisa. Nggak ada yang jahat. Maksudnya ya
jahat itu adalah label yang kita kasih ke diri kita sendiri. Padahal orang jahat itu belum tentu sepenuhnya jahat. Ada banyak orang yang pencuri gitu misalnya, yang jauh lebih baik dari kita. Nah misalnya, bahkan kalau orang jahat itu dibutuhkan loh, karena kalau misalnya nggak ada orang jahat, polisi nggak ada kerjaan. Gitu kan. Jadi hidupnya ya. tapi kenapa kita harus menjudge jahat apa enggak? Karena itu kan manusiawi saja. Nah tapi mungkin yang lebih pas bukan jahat, tapi ya nggak apa-apa kalau kita milih begitu, tapi itu tidak menguntungkan bagi kita dan lebih banyak ruginya. Karena kalau kita menjauh dari permasalahan, maka kita akan semakin tidak terampil mengatasinya. Seperti misalnya naik sepeda gitu. Naik sepeda itu, kalau misalnya kita nggak mau jatuh, kita jauhi, kapan kita bisa naik sepeda? Betul. Bahkan kalaupun kita belajar dari bukunya bagaimana cara naik sepeda yang baik, tetap aja kita akan jatuh gitu. Kalau kita nggak mau jatuh, kita mau bisa naik sepedanya kapan? Nah kalau kita jauhi latihan sepeda, kita mau bisanya kapan? Nah kalau misalnya kita jauhi terus keluarga kita mau bisa barengnya itu kapan? Gitu. Jadi mungkin menjauhi itu, ya kalau itu pilihan ya nggak apa-apa lah kalau misalnya kita merasa lebih nyaman saat itu untuk menjauhi, tapi jangan lupa belajarnya untuk membangun hubungannya. Jadi menjauh sebentar tapi belajar ke profesional, kemudian mendekat lagi untuk, nah itu nggak apa-apa. Artinya kita bukan menjauh untuk selamanya, tapi menjauh untuk belajar caranya untuk kita terapkan lagi saat balik ke keluarga kita. Itu lebih baik daripada kita menghindar terus mau sampai kapan. Gitu. Iya. Oke. Baik. Menarik banget pembahasan hari ini Mas Adi ya, karena tadi ada beberapa poin yang belum belum tuntas ya. Tadi seputar KDRT mungkin ada tema khusus ya Mas Adi. Oh gitu. Request. Buat minggu selanjutnya ketika Mas Adi nanti main lagi ke sini lagi. Relate ya? Iya relate. Enggak juga sih. Oh, maksudnya dengan pendengar gitu. Iya. Jangan sampai ya Allah. Maksudnya banyak request tentang itu kayaknya. Benar. Oke, thank you Mas Adi. Sama-sama. Ya. Udah main di sini, besok kita ketemu lagi dengan topik bahasan lain. Dengan senang Thank hati. you Mas Adi. Sama-sama. Selamat pagi. Oke, kalau terima kasih sudah kita ngobrol bersama dengan Mas Adi di Sahabat Keluarga ya. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya. Dan lanjut lagi buat temenin Anda bareng sama lagu-lagu barat dan juga Indonesia nostalgia.